Perang Dunia Kedua tidak lepas dari beredarnya para mata-mata di sekeliling wilayah peperangan. Pada masa peperangan itu, ada seorang mata-mata yang sangat ditakuti dan menjadi incaran pihak Nazi Jerman. Sosoknya tidak seperti sosok mata-mata yang banyak ditampilkan oleh film-film aksi. Spy berbahaya ini adalah seorang wanita dan juga penyandang disabilitas, namanya Virginia Hall. Lahir dari keluarga kaya yang punya hobi traveling dan berburu, Virginia pun jadi sangat menikmati sepak terjangnya dalam memporak-porandakan keberadaan Nazi di Perancis. Kisahnya diceritakan di film A Call to Spy yang akan kita paparkan sekarang ini. Film ini bersetting di tahun 1941 pada momen Perang Dunia Kedua saat negara Prancis jatuh ke tangan Nazi. Inggris saat itu jadi nggak punya sekutu untuk memerangi Jerman. Oleh karena itu dibentuklah Satuan Mata-Mata Special Operation Executive atau SOE yang akan disebar ke seluruh Prancis untuk melancarkan sabotase dan menginisiasi pemberontakan. Namun karena mereka belum memiliki agen yang pro untuk jenis tugas yang dimaksud, orang-orang amatilah yang kemudian direkrut untuk terjun ke garis pertahanan musuh. Beberapa agen telah dikirim dan berakhir mereka keciduk oleh tentara Nazi karena hal-hal sepele. Kebetulan pasukan Nazi sudah tiba pula di wilayah Prancis Utara, tinggal sejengkal saja mereka akan sampai di Inggris. Situasi gawat darurat. Di kantor SOE di kota London, spy mistress mereka, Vera Atkins, mendapatkan tugas untuk melakukan rekrutmen baru. Namun yang kali ini sedikit spesial, Perdana Menteri Winston Churchill sekarang memesan agar mereka itu dari kalangan wanita karena dianggap lebih tidak mencurigakan. Atasan Vera memesan agar yang dipilih adalah cewek-cewek kece yang seksi menggoda. Vera pun sibuk sana-sini melakukan interview. Namun alih-alih memilih cewek kece seksi menggoda, Vera menjatuhkan pilihannya pada dua orang wanita yang sama sekali tidak terfikirkan akan bisa bergabung untuk menjadi mata-mata Inggris. Noor Inayat Khan, seorang wanita keturunan India, dan Virginia Hall, seorang warga negara Amerika penyandang disabilitas. Virginia ini kerja di kedutaan Amerika di kota London dan kebetulan sedang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan di kantornya karena perlakuan diskriminatif terhadap kondisinya. Ia sedang diambang dikeluarkan dari pekerjaannya. Kebetulan keduanya pernah tinggal di Prancis, jadi mereka itu sudah fasih bahasa setempat. Faktor lain dari Noor bahwa dia memang sudah bekerja sebagai petugas pengirim kode rahasia di Angkatan Laut negara Inggris, sedangkan Virginia memiliki background pendidikan jurusan HI sehingga dia sudah terbiasa untuk melakukan diplomasi. Di samping itu, dia juga memang seorang pembenci Hitler. Mereka berdua kemudian diikutkan dalam sebuah sesi pendidikan mata-mata di Skotlandia bersama beberapa kandidat lainnya. Para kandidat akan diberi pelatihan dan sudah diberi clue bahwa tugas mereka nantinya adalah melakukan sabotase dan membangun sebuah basis pemberontakan untuk membuat huru-hara di Prancis. Mereka akan diberi nama samaran dan masing-masing dilarang untuk mengungkapkan nama aslinya. Mereka semua dibekali latihan fisik, perakitan radio pengirim kode, dan skill untuk membela diri. Meskipun Virginia seringkali kewalahan ketika sudah urusan dengan latihan fisik, dan Noor yang struggle karena konflik batin yang terjadi dalam dirinya, keduanya tetap bertahan untuk menjadi kandidat utama yang terpilih sebagai mata-mata. Setelah menjalani tes terakhir, di mana Virginia ditangkap, lalu disiksa oleh beberapa orang yang berpura-pura sebagai anggota Nazi dan diminta untuk memberitahukan nama aslinya, Virginia tetap bungkam dan membiarkan dirinya terus disiksa. Pihak SOE makin teryakinkan, dan secara resmi, cewek ini pun akan dikirim menuju Prancis dengan nama operatif Brigitte. Brigitte yang dikirim duluan untuk menyamar sebagai wartawan Amerika. Tugas sesungguhnya untuk menjadi penghubung antara pihak Inggris dengan pihak pemberontak di Prancis. Nantinya dia yang akan menyalurkan segala kebutuhan operasi sabotase yang akan dilakukan oleh pihak pemberontak. September 1941, Virginia tiba di kota Lyon, kota yang sebagian sudah diduduki Nazi sehingga penduduknya pun sudah banyak yang menjadi kolaborator dan satuan polisinya banyak juga yang telah menjadi pengkhianat. Di sana ia akan melakukan kontak dengan Dr. Bonoa yang merupakan bagian dari kaum pemberontak. Di kota itu sudah ada agen lain yang akan saling kontak dengan Virginia atau si Brigitte ini. Agen itu memiliki nama alias Wireless Mark. Bertemulah Brigitte dengan sang dokter. Pak dokter memberitahukan kondisi yang sedang mereka hadapi. Mereka sedang kedapatan seorang agen Inggris yang mereka sembunyikan di basement salah seorang anggota.
Agen itu terluka parah akibat pertempuran. Lukanya terlalu parah, sang dokter merasa nggak sanggup untuk lanjut menangani. Si agen itu harus segera mendapatkan pertolongan medis yang memadai di rumah sakit. Sorenya mereka pun datang ke rumah tersebut untuk mengunjungi si agen yang mana dia ini nggak mau untuk dibawa ke rumah sakit. Semua fasilitas umum di kota Lyon sudah dikuasai oleh Nazi. Ia merasa terlalu beresiko untuk membawanya ke sana. Namun demikian, Brigitte merasa bahwa ia tetap harus dibawa keluar dari situ. Brigitte kemudian didatangi oleh seorang wanita yang menyampaikan pesan dari Vera bahwa ia besok harus bertemu dengan seseorang yang bernama Alphonse di sebuah kafe. Esoknya di kafe, Virginia bertemu dengan Alphonse. Namun pertemuan itu sedikit terjeda karena sang pelayan melaporkan Brigitte kepada polisi. Dia dilaporkan karena memesan alkohol, padahal hari itu adalah hari Minggu, di mana wanita dilarang memesan alkohol. Peraturan baru yang baru diketahui oleh Brigitte. Sang polisi kemudian memeriksa dokumen agen Inggris itu. Alphonse sudah siap-siap menghunus pisau. Dokumennya dinyatakan sah, Brigitte pun dilepaskan dari penahanan. Selanjutnya ia pun bisa berbincang dengan Alphonse yang kemudian membawanya ke markas para pemberontak. Di situ Brigitte mulai bisa merasakan kehidupan keseharian penduduk Perancis. Warga cuma dikasih kuota makanan 10 ons roti dan 2 ons keju saja perharinya. Kalau mau tambah menu, mereka diizinkan membuat sup bawang dan membuat sambal. Mimihan, beras, dan coklat dinyatakan terlarang untuk mereka. Apalah artinya hidup tanpa nasi? Warga penduduk kelaparan. Perkembangan baru yang terjadi, kini penduduk kaum Yahudi mulai diwajibkan untuk melapor kepada pemerintah. Brigitte akhirnya bertemu dengan Wireless Mark dan menyampaikan pesan agar dikirimkan kepada Vera. Wireless Mark mengirimkan kode itu yang diterima di markas Soe. Pesan itu berisi kebutuhan pendaratan pesawat yang mengangkut agen yang terluka. Sang komandan menerima request tersebut dan meminta agar Brigitte mencarikan lokasi pendaratan. Pesan itu dikirim oleh Nor yang masih ditempatkan di dalam markas. Brigitte pun survei sana-sini dengan alibi lagi healing untuk mencari lokasi areal yang kosong di pinggiran kota Lyon. Ditemukanlah areal tersebut, sebuah daerah yang gak terlalu luas dan kurang ideal sebetulnya bagi peluncuran pesawat, namun mereka tidak memiliki opsi lain yang bisa tersedia. Akhirnya pesan pun dikirimkan lagi lewat si Wireless Mark ke markas Soe. Brigitte telah mengirimkan ordinat lokasi pendaratan. Karena pesawat hendak diberangkatkan, maka Komandan Buck berpikiran bahwa mereka bakal butuh satu orang lagi sebagai wireless baru di lapangan. Wireless itu istilah agen mata-mata pengirim kode di lapangan. Maka dari itu, Nor pun yang akhirnya ditunjuk sebagai wireless baru tersebut karena mereka memang tidak punya lagi stok agen pengirim kode yang lain. Nor adalah wireless cewek pertama yang dikirim ke medan pertempuran. Nama aliasnya adalah Melinda. Dengan diantar oleh Vera, Nor pun berangkat ikut dengan pesawat penjemput agen yang terluka. Tiba di lokasi yang ditentukan pada malam harinya, proses pengangkutan pasien pun berhasil dengan lancar dilakukan. Pesawat pun kembali berangkat dan Nor diturunkan untuk dibawa Brigitte ke rumah persembunyian sementara. Nor pun mulai beraksi mengirimkan kode-kode pesan ke London, namun kali itu sinyal radionya terintersep oleh pasukan Nazi. Beberapa orang polisi kemudian datang dan melabrak rumah persembunyiannya. Untung Nor bisa melihat kedatangan tamu yang tadi undang itu. Ia berhasil duluan kabur dan sembunyi di gudang sebelah. Ia pun lolos dari tangkapan polisi Prancis kolaborator Nazi. Namun pada akhirnya, ia membutuhkan tempat persembunyian yang baru. Brigitte pun kemudian menemui Dr. Bonoa untuk meminta dicarikan tempat baru bagi Nor. Kebetulan dokter itu memiliki basement kosong di rumahnya. Malamnya Nor pun dipindahkan ke sana. Pada saat itu, tiba-tiba Dr. Bonoa kedatangan seseorang. Seorang pendeta yang datang dan ujuk-ujuk minta dipertemukan dengan Brigitte. Dia mengaku bahwa satuan pasukannya sudah tertangkap dan dia ingin minta perlindungan dari pihak Inggris lewat Brigitte. Pak Pendeta selama itu memang merupakan bagian dari kelompok pemberontak. Dr. Bonoa tidak mau langsung untuk mempertemukan sang pendeta dengan agen Inggris itu meskipun orangnya sendiri sedang ada di rumahnya dan sedang mendengarkan percakapan mereka. Sang pendeta diminta menunggu kabar darinya apabila ia sudah berbicara dengan Brigitte. Ketika sang pendeta pergi, Brigitte langsung menyatakan bahwa ia nggak percaya dengan orang itu. Sang pendeta ia nilai ucapannya terlalu dipaksakan. Brigitte rada curiga dengan gerak-geriknya. Brigitte tetap pada pendiriannya meskipun ia harus bertengkar dengan sang dokter yang sangat percaya kepada sang pendeta. Brigitte bilang ia harus konfirmasi dulu dengan London mengenai hal itu. Beberapa waktu berlalu, sang pendeta yang bernama Pendeta Alice itu akhirnya di-approve oleh London.
Dia dikirimi uang untuk kembali membangun basis pemberontakannya yang baru. Pada akhir tahun 1941, seiring dengan dibombardirnya pelabuhan Pearl Harbor oleh Jepang, Amerika secara resmi ikut terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu, identitas Bridget pun secara otomatis jadi buyar karena sejak saat itu, warga negara Amerika dilarang menginjakan kaki di Prancis. Virginia harus ganti nama samaran menjadi Sondari. Looks-nya pun ia rubah mendekati sosok wanita Prancis pada umumnya yang berambut pirang. Agen Wireless di Paris sudah tidak memberikan kabar, mungkin dia udah kegap oleh pihak Nazi, karena di kota Paris penjagaan memang lebih ketat. Oleh karena itu, Nurlah yang dikirim untuk berposisi di ibu kota Prancis itu. Kedua sahabat itu pun terpaksa harus berpisah. Nur melakukan perjalanan ke Paris dengan kereta api. Betul saja memang areal Paris ini sangat dijaga ketat. Di tengah perjalanan kereta itu dihentikan, pasukan Nazi melakukan razia terhadap para penumpang. Nur sangat ketakutan karena ia nenteng radio pengirim kode di dalam tasnya, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Anjing pelacak disebar dan hasilnya seorang wanita ditangkap karena membawa barang yang mencurigakan. Nur malah selamat dan berhasil lanjut jalan menuju tempat tujuan. Saat itu sudah masuk di Februari 1942, di Lyon, Virginia tetap lanjut menjadi agen penghubung untuk kegiatan para pemberontak. Lewat dialah semua uang London mengalir untuk pemberontak. Selain itu, dia pun merancang strategi sabotase dan melakukan pelatihan menembak kepada para rekrut baru. Lewat kontaknya, Virginia alias Sondari berhasil mengidentifikasi jalur pengiriman senjata pihak Nazi yang akan dikirim menuju Paris. Dia pun merencanakan sabotase peledakan rel kereta api tersebut. Nur tiba di Paris dan disambut oleh agen wilayah setempat yang memberinya lokasi sebuah rumah yang aman. Dia pun mulai melaporkan progresnya ke London. Berikutnya ia pun diberi alamat dari markas pemberontak di distrik kota Paris. Namun ternyata ketika ia datang, markas tersebut sedang dilabrak oleh pihak Nazi dan semua anggota pemberontak ditangkap. Nur pun jadi terlantarkan dan terpaksa menggelandang di jalanan kota karena sangat riskan juga kalau ia balik ke rumah persembunyian yang kemarin. Dia mengirimkan kabar kondisi yang terbaru kepada Vera di London. Vera mendengarnya jadi sangat khawatir. Ia segera memberikan pesan balik bahwa ia akan berusaha sebisa mungkin untuk membawa Nur balik ke London. Di Lyon, Sondari dan rekan sudah mengetahui schedule kedatangan kereta pengirim senjata yang mereka incar. Mereka pun mulai mengorganisir aksi pensabotasean. Sempat terjadi pertentangan karena salah seorang dari pemberontak menentang ikut sertanya Sondari ke lapangan. Seorang wanita dengan satu kaki palsu hanya akan memperlambat gerak mereka, namun Sondari tak bergeming. Ia tetap kekeh ingin turut serta dalam tim sabotase. Malamnya mereka pun mulai memasang beberapa dinamit yang mereka belitkan pada rel kereta. Kegiatan itu hampir rampung ketika akhirnya mobil polisi datang menyergap. Para anggota berlari berhamburan, 2 diantaranya berhasil tertangkap. Sondari masih sempat sembunyi dan menyaksikan meledaknya kereta api yang mengangkut persenjataan pihak Nazi. Misi mereka berhasil. Concern mereka sekarang terhadap 2 anggota yang tertangkap polisi setempat. Sondari teringat hasil perundingan di Geneva Convention bahwa tahanan diperbolehkan untuk menerima barang yang sifatnya tidak berbahaya. Ia mengusulkan agar mereka menyelundupkan kunci-kunci ke dalam box monopoli. Box itu pun dikirim oleh seorang anggota wanita yang terlihat innocent, gak ada tampang anggota pemberontak. Simba membawa kotak-kotak mainan itu ke penjara. Namun ternyata Pak penjaga gak bodoh-bodoh amat. Ia menyuruh Simba membuka kotak mainannya untuk mereka mainkan bersama. Terpaksalah Simba main monopoli dulu sama penjaga penjara, sementara di base camp ketiga anggota menunggu dengan harap-harap cemas. Sampai larut malam main monopoli, akhirnya Pak polisi mulai bosan. Ia melihat tidak ada yang mencurigakan dari si Eteh itu. Si Eteh pun dibiarkan untuk meneruskan box monopolinya ke dalam sel. Tengah malamnya, George dan Wireless Mark berhasil lolos dari sana dan bergabung dengan 3 teman lainnya. Setelah itu, mereka akan segera pindah tempat nongkrong ke lokasi berikut. Gak sengaja, mereka papasan sama polisi yang sedang patroli. Segeralah polisi itu menghentikan mereka karena mereka jalan keluar di waktu lewat jam malam yang diizinkan. Si polisi itu menanyai mereka satu persatu. Ia merasa curiga dengan logat bicara Sondari yang terdengar kurang Prancis. Polisi itu hendak mengeksekusi sang mata-mata sehingga teman lain pun harus turun tangan dan terjadilah insiden pembunuhan terhadap polisi tersebut. Setelah mengamankan tubuh sang polisi, esoknya Sondari mengamankan George dan Wireless Mark ke sebuah biara wanita.
Kita balik ke Nor, karena nggak punya tempat penampungan, akhirnya ia pun terus menggelandang dari gang satu ke gang lainnya. Suatu hari ketika ia nongkrong di kota, secara kebetulan ia ketemu dengan Nengsi, temannya dulu saat ia residen di negara tersebut. Nor pun dibawa ke rumahnya. Kepada teman lamanya itu, Nor menceritakan kegiatannya selama itu di Paris. Untuk itu, ia pun minta ditampung di rumah Nengsi sampai ia memiliki pos yang baru. Nengsi tadinya takut-takut, namun ketika ia diingatkan bahwa aktivitasnya untuk membantu membebaskan Prancis dari Nazi, ia pun setuju. Dari situ, Nur mengirim kabar ke London untuk menyatakan bahwa ia tidak jadi pulang. Ia akan stay untuk membantu membangun basis pemberontakan yang baru. Setelah mengalami kekalahan di wilayah Afrika Utara dari pihak sekutu, Hitler kemudian lebih memfokuskan lagi untuk menguasai seluruh daerah Prancis. November 1942, komandan Nazi pun diturunkan ke kota Lyon, daerah yang masih belum sepenuhnya dikuasai oleh mereka. Nama komandernya adalah Klaus Barbie. Suasana pun kini jadi jauh lebih intens dari biasanya. Sang komander melakukan analisa dan menemukan satu orang yang paling dianggap berbahaya di kota tersebut, Sondari, sang agen berkaki palsu. Kepada kolaboratornya, dia meminta agar si mata-mata wanita itu bisa segera ditemukan. Kolaboratornya yang penduduk lokal ini adalah Pak Pendeta Alesh. Dr. Benoit telah mendapatkan selebaran yang ditebar pihak Nazi bahwa sang agen wanita itu sedang wanted. Oleh karena itu, ia pun meminta agar Sondari segera angkat kaki dari Lyon untuk menghindari kejaran musuh. Dia sangat sadar bahwa orang yang hianat akan selalu ada dari lingkaran mereka. Di kota, tentara Nazi sudah memajang monumen berupa mayat orang sebagai peringatan agar mereka semua mau tunduk kepada pihaknya. Penggerebekan dilakukan di mana-mana. Pada akhirnya, Dr. Benoit pun ditangkap berkat info-info intelijen dari Pak Pendeta. Dr. Benoit ditahan di dalam penjara pihak Nazi dan disiksa, diminta untuk memberikan keterangan tentang Sondari. Namun Pak Dokter tetap konsisten, ia tetap tutup mulut meskipun kedua tangannya direbus dalam air mendidih dan kedua bola matanya harus dicongkel. Virginia alias Sondari mulai bersiap untuk melarikan diri. Agar berbeda dengan foto di selebaran, ia pun kembali mencopot wignya dan tampil dengan setelan pabrik sebagai Virginia Hall. Ia pun jalan ke kota untuk menuju stasiun kereta. Di tengah jalan, ia sempat menyaksikan prosesi pembunuhan yang dilakukan terhadap Alphonse. Virginia sampai di stasiun untuk membeli tiket kereta. Sang penjaga sempat mengenali wajahnya, namun orang itu rupanya masih punya jiwa nasionalis. Ia membiarkan Virginia lewat. Loloslah agen Inggris itu pergi dengan kereta api menuju wilayah Prancis Selatan. Namun demikian, sesuatu yang buruk harus terjadi kepada Nor. Si Nengsi itu rupanya punya pacar seorang kolaborator. Pacarnya itu mengorbankan Nor kepada pihak Nazi. Nor yang gak aware dengan kondisi yang sedang berlangsung, mudah saja akhirnya ditangkap oleh mereka. Ia dibawa ke tahanan dan juga diminta keterangan mengenai Sondari. Seperti halnya Dr. Benoit, Nor pun tutup mulut, namun pihak Nazi berhasil menemukan kode sandi Nor yang seorang Melinda untuk kemudian menggunakannya untuk mengirim informasi palsu ke kantor SOE di London. Leo, sang operator yang menerima kode tersebut, ia merasa janggal dengan berita yang ia terima karena ia merasa bahwa format kodenya terlalu sempurna. Tidak ada kesalahan sedikit pun seperti yang biasanya ia baca dari pesan yang dikirim oleh Nor. Sang komandan tidak mau mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Ia tetap kekeh untuk melakukan apa yang diminta oleh Nor lewat pesannya, mengirimkan beberapa agen ke sebuah posisi tertentu di pinggiran kota Paris. Leo ternyata benar, agen-agen yang dikirim itu langsung ditangkap ketika mereka mendarat. Info itu mereka dapatkan dari pilot pesawat yang lolos dari serangan pihak Nazi. Kini mereka pun sadar bahwa Nor telah tertangkap dan kondisinya mungkin sudah teramat gawat. Kondisi Nor memang sangat memprihatinkan, ia terus disiksa untuk memberikan keterangan. Namun setelah beberapa waktu ditahan dan tidak memberikan info, akhirnya pihak Gestapo mentransfernya dari sana menuju kamp konsentrasi di Dachau di Jerman. Di kamp konsentrasi ini, Nor pun gugur setelah dieksekusi oleh prajurit Nazi. Virginia sudah sampai di lokasi tujuan. Seseorang kemudian memberinya kode agar mengikuti orang tersebut. Sampailah Virginia di lokasi basecamp pemberontak setempat. Para rekan telah merancang sebuah rute pelarian untuk agen mata-mata tersebut agar ia bisa kabur lewat Barcelona dan naik feri dari Portugis menuju Inggris. Virginia pun mulai mempersiapkan diri.
Dia mengencangkan skrup-skrup pada kaki prostetisnya karena ternyata rute yang akan diambil adalah rangkaian jalur pegunungan. Virginia yang penyandang disabilitas ini harus melakukan pendakian yang jalurnya bukan kaleng-kaleng. Berhari-hari mereka melakukan pendakian itu. Untung Virginia dikawal oleh penduduk lokal yang terampil untuk bertahan di alam liar. Suatu waktu kakinya mulai terasa sakit. Virginia rubuh dan terpaksa harus istirahat dulu di lokasi itu sambil membetulkan lagi rangka besi kaki palsunya yang mulai dirasa nggak nyaman. Mereka pun lanjut dan akhirnya sampai di lokasi tujuan di mana pasukan Nazi belum eksis di areal tersebut. Beberapa waktu kemudian Virginia pun tiba di London dan setor muka ke kantor Zoe. Ketemu dengan Buck dan Vera, mereka pun menyampaikan kabar-kabar buruk soal kondisi di Prancis. Biara wanita tempat persembunyian pemberontak digerebek Gestapo dan Noor dikabarkan telah menghilang. Virginia marah kepada Zoe yang ia anggap tidak bisa melindungi para agen. Satu orang wireless dipakai oleh beberapa agen sehingga apabila salah satunya tertangkap, maka semua pun jadi terlacak. Ia meminta Zoe untuk lebih banyak melakukan perekrutan lagi. Januari 1944, akhirnya pihak Zoe menggandeng pihak OSS, agensi mata-mata bentukan Amerika, untuk melakukan kolaborasi. Mereka akan melakukan aksi berdasarkan info yang pernah mereka dapatkan dari agen sebelumnya dengan dukungan manpower yang lebih banyak dari pihak Amerika. Virginia kembali akan diandalkan untuk turun ke lapangan, terlebih lagi sekarang dia udah mahir pula untuk menjadi wireless. Turun lagilah Virginia ke medan peperangan dengan identitas barunya sebagai Marcona, seorang agen multifungsi, selain menjadi mata-mata, juga menjadi wireless bagi dirinya sendiri. Setelah turun ke Prancis lagi, Virginia kembali berkontribusi untuk membangun 3 batalion pemberontakan. Klaus Barbie tidak pernah mampu untuk menangkapnya. Malah Pak Pendeta Ales yang akhirnya tertangkap dan dieksekusi oleh pemberontak Prancis. Selepas perang, dirinya berikut Cuthbert, si kaki prostesis miliknya, dianugerahi gelar kepahlawanan oleh pemerintah Amerika. Demikian juga dengan Noor yang mendapatkan penghargaan dari negara Prancis untuk keberaniannya dan juga oleh pemerintah Inggris sebagai pahlawan Muslim Inggris yang pertama. Virginia tetap gagal jadi diplomat dan berakhir diterima oleh agensi mata-mata lain pihak Amerika yaitu CIA. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.